Gadis ini perlu membayar dan menemukan bahwa kasir tidak ada di sana. Dia curiga dan mencoba meletakkan tagihan di konter. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia hanya melihat darah di rak. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia segera keluar toko. Tapi begitu dia sampai di pintu dia ditembak. Tembakan keras ini menyebabkan dia jatuh ke tanah. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia ditembak lagi segera setelah itu. Dia segera bersembunyi di belakang rak. Tak tahu apa yang terjadi. Ia hanya bisa meminta tolong tak berdaya. Namun sang suami kini duduk di dalam mobil sambil mendengarkan musik dengan sangat keras. Tak tahu istrinya sedang dalam bahaya yang mengancam nyawanya. Menunggu selamanya namun tidak ada tanda-tanda suaminya. Gadis itu hanya bisa menggunakan bajunya untuk menyerap darah dan membalut lukanya. Dia dengan hati-hati mencari lokasi si pembunuh. Tetapi begitu dia menjulurkan kepalanya keluar, dia hampir tertembak lagi. Terlalu takut, dia hanya bisa terus menelpon suaminya. Namun hasilnya tetap tidak ada respon. Tidak ada cara lain selain memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya. Namun teleponnya terjatuh di depan pintu supermarket. Dia merangkak untuk meraihnya. Tapi si pembunuh selalu mengikuti gerak-geriknya. Saat dia meronta, terdengar suara dari walkie-talkie di bar. Ternyata bos sedang menelepon staf untuk menanyakan situasi toko. Gadis itu langsung melontarkan secercah harapan. Tapi dia tidak berani mengambil risiko mengambil walkie-talkie. Karena dia tahu si pembunuh selalu mengawasi dengan cermat. Setelah memikirkannya, dia mengambil sekantong keripik kentang dan melemparkannya ke udara. Kemudian, ketika si pembunuh sedang mengisi ulang, dia memberitahu bos tapi sepertinya kurang jelas. Bos mendengarkan lama sekali dan tidak mengerti apa yang dia katakan. Saat ini, sang suami khawatir, masuk untuk mencarinya. Sebelum suaminya sempat bereaksi, dia ditembak sekali. Dia sangat takut sehingga dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika semuanya terjadi. Karena dia sangat takut sekarang, dia menjatuhkan walkie-talkie ke samping. Jarak ini terlalu jauh untuk dijangkaunya. Dia mencoba mengambil pel dari tanah. Dia baru dapat berhasil mengambil walkie-talkie. Kali ini dia tampak lebih tenang dan mampu menyatakan situasinya dengan jelas. Harap yang lain pihak bisa melapor ke polisi secepatnya. Dengar pihak lain sudah melapor ke polisi. Rasa takutnya kini sedikit berkurang. Tapi dia tak percaya. Semua ini hanya leluconnya. Orang di ujung telepon tidak pernah melaporkan kejahatan tersebut. Karena dia mengancam akan menembak wanita di luar. Wanita itu merasa sangat tertekan ketika mendengar itu. Dia bertanya kepada si pembunuh, apa yang sebenarnya diinginkan si pembunuh? Tapi dia tidak memberikan jawaban padanya. Karena dia ingin menyembunyikan tempat persembunyiannya. Gadis itu memutuskan untuk mematikan semua lampu di supermarket. Memanfaatkan rak sebagai perisai untuk melindungi dari peluru. Itu memang mungkin untuk menghindari tembakan si pembunuh. Dan akhirnya bisa mematikan semua lampu di supermarket. Tapi ini semua tidak ada artinya bagi si pembunuh. Karena dia bisa membunuhnya dengan begitu mudahnya. Mengetahui bahwa si pembunuh telah membunuh istrinya. Wanita itu menebak bahwa orang ini mesum. Jadi dia tidak ingin menyia-nyiakan kata-katanya. Memutuskan untuk berpikir bagaimana cara melarikan diri dari situasi berbahaya ini. Dia menggunakan kunci mobil untuk mengaktifkan alarm. Ingin menarik perhatian kendaraan yang lalu lalang di jalan. Tapi dia tidak menyangka bahwa keterampilan menembak si pembunuh sangat akurat. Beberapa tembakan menghancurkan perangkat alarm. Tidak hanya kendaraan tidak mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Dia sendiri hampir tertembak di kepala oleh si pembunuh. Lalu dia menemukan sebuah penggaris. Lalu menggunakan lakban untuk merekat salah satu sisi cermin terangkat. Ingin memanfaatkan pantulan cermin untuk mengamati posisinya. Sambil mengamati dengan cermat. Tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang di depan pintu. Lalu pria itu berjalan ke supermarket. Gadis itu melihatnya dan segera memberi isyarat kepada pria itu untuk duduk.
menjelaskan bahwa ada seorang pembunuh mesum di luar. Setelah mendengar ini, dia ketakutan setengah mati. Gadis itu bertanya, apakah dia membawa teleponnya? Tapi katanya teleponnya ada di dalam mobil. Saat gadis itu bertanya-tanya mengapa pembunuhnya tidak menembaknya. Hasilnya begitu dia berbalik, dia menghilang tanpa jejak. Padahal mereka tidak menggunakan kokain, pasangan ini masih diburu oleh orang jahat. Sedikit gerakan saja bisa membahayakan nyawa mereka. Tapi tak satu pun dari mereka ingin berada di bahaya. Pria itu diam-diam kembali ke mobil untuk mengambil telepon untuk melapor ke polisi. Sementara gadis itu menggunakan flash untuk mengalihkan perhatian musuh. Pria itu mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dalam mobil. Tapi dia hanya menyentuh telepon dan tertusuk oleh headshot. Menyaksikan kematian rekan satu timnya, gadis itu merasa sangat putus asa. Pengejarnya memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabah. Dia tidak ingin permainan ini berakhir begitu cepat. Gadis itu langsung bertanya apa yang diinginkannya. Tapi dia bilang dia hanya ingin bermain. Ternyata hobinya adalah permainan berburu. Gadis itu tahu pengejarnya adalah orang gila. Jika dia duduk diam, cepat atau lambat dia akan mati. Jadi dia segera membuka semua payung yang ada di toko. Ingin menggunakannya untuk menghalangi pandangan si pembunuh. Namun tindakan ini membuat lawannya marah. Pengejarnya dengan panik menembak gadis itu. Untungnya, dia berlari cepat untuk melarikan diri dari kematian. Dia ingin melarikan diri melalui pintu belakang. Tapi tidak bisa membuka kunci. Tepat ketika gadis itu tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba dia mendengar sirene polisi. Gadis itu mengira dirinya akan diselamatkan. Siapa sangka mobil polisi kebetulan lewat. Hal ini langsung memadamkan harapan gadis itu yang mulai tumbuh. Larut malam, dia mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk menyelinap keluar dari supermarket. Memanfaatkan titik buta pengejarnya. Dia dengan cepat berlari menyusuri dinding menuju mobil. Dia mengira dia akan berhasil melarikan diri. Namun dia tetap ditemukan oleh musuh. Meski tidak mati, lukanya sangat serius. Dia segera menemukan alkohol untuk mendisinfeksi lukanya. Kemudian dia mengertakkan gigi untuk menahan rasa sakit yang luar biasa. Pada saat ini, pengejarnya terus mengejeknya melalui walkie-talkie. Karena dia sangat marah, dia segera menemukan gergaji besi. Lalu menggunakan seluruh tenaganya untuk memotong kunci pintu belakang, namun tetap tidak berpengaruh. Tangannya bahkan tanpa sengaja terpotong oleh mata gergaji. Karena tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa mengambil walkie-talkie dan mengumpat kembali untuk meredakan amarahnya. Cara ini memang ampuh. Ketika gadis ini melihat harapan baru, ia dengan panik meminta bantuan kepada pemilik mobil. Namun ia langsung ditembak jatuh oleh pengejarnya. Sang istri melihat suaminya tertembak dan segera berlari ke bawah. Alhasil dia langsung ditembak oleh dia lagi. Menyaksikan pasangan tak berdosa itu meninggal secara mengenaskan tepat di depan matanya. Gadis itu sangat kesakitan hingga terjatuh. Melihat itu, pengejarnya terus melanjutkan menghinanya. Pada titik ini, gadis itu tidak tahan lagi. Aku hanya melihatnya meski ada bahaya membuka pintu dan mengom ke arah pengejarnya. Namun yang mengejutkan kali ini dia tidak merespon. Saat ini, gadis itu secara tidak sengaja melihat seorang gadis kecil di dalam mobil. Dia segera memberi isyarat untuk memperingatkannya berbaring turun. Tetapi orang lain tidak mengerti maksudnya. Segera setelah itu, gadis kecil itu turun dari mobil dan berlari ke arah ibunya. Tidak mungkin, gadis itu hanya bisa menuliskan semuanya di atas kertas. Gadis kecil itu mengerti dan segera berbalik ke mobil. Saat ini si pembunuh tiba-tiba membuat proposal baru. Ternyata dia ingin mengubah aturan asli permainan. Selama gadis itu bisa bertahan sampai subuh, dia akan menyerah pada permainan berdarah ini. Gadis itu tahu dia tidak punya hak untuk bernegosiasi. Pada akhirnya, dia harus mengertakkan gigi dan setuju.
Kemudian dia segera memanggil gadis kecil itu ke supermarket. Tiba-tiba pengejarnya mengungkapkan lokasinya. Sepertinya permainan kucing dan tikus akan dimulai lagi. Dimulai. Mungkin berkat haki buff sang karakter utama. Kali ini gadis itu berhasil menggergaji kuncinya. Lalu dia dengan cepat menggendong gadis kecil itu dan berlari masuk. Namun di balik pintu itu ada gudang lain. Di dalam gudang itu adalah pintu keamanan tidak bisa dibuka. Tidak ada jalan keluar. Dia harus menyembunyikan gadis itu untuk sementara. Di sisi ini, dia memegang pistol dan memasuki supermarket. Begitu pengejarnya terus mencarinya sambil mengutuk. Gadis itu menyerang secara mendadak. Tapi dia pada dasarnya bukan tandingan si pengejar. Dia dengan cepat dikalahkan olehnya. Tapi keinginan untuk bertahan hidup memberikan kekuatan pada gadis itu. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melawan pengejarnya. Akhirnya, setelah ada tembakan, gadis itu tertembak dan tenggelam dalam genangan darah. Pelaku dengan cepat menemukan lokasi gadis itu. Namun saat hendak menyerangnya, gadis itu menggunakan alat pemadam api untuk menyerangnya. Setelah banyak pertempuran, pengejarnya tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Jadi gadis itu segera mengambil kesempatan untuk menyeretnya ke bawah derek. Lalu menyalakan mesin dan mengirimnya ke altar untuk makan seikat pisang. Melihat gadis kecil itu aman dan sehat, gadis itu akhirnya bisa bernapas lega. Lalu dia dengan tenang meninggal karena lukanya terlalu parah.